kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita kontemplasi keimanan di akhir bulan Ramadan. Ustadz Zaki Mirza di segmen ini pemirsa akan menjelaskan renungan-renungan apa saja atau kontemplasi apa saja yang kita lakukan khususnya di akhir Ramadan ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita semua Al-Ustadz Hasan, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahkan hidup beliau dunia akhirat. Ada host kita Ustadz Sofyan yang selalu setia mendampingi Damai Indonesiaku TV One. Bu, masih hidup? Alhamdulillah, kirain kali lapar sampai mati, jangan-jangan. Jadi subhanallah, Ramadan ini juga disebut dengan Ramadan Karim. Bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa kok dibilang bulan yang penuh dengan kemuliaan? Karena kita berbuat sedikit apapun dalam bentuk kebaikan, Allah lipat gandakan. Misalnya tadi ibu lagi kemari nih, lihat orang, biar dia bisa buka puasa kasih uang 2.000 perak. Ibu ngasih 2.000 perak di bulan puasa sama di bulan Ramadan, beda tuh pahalanya bu. Ibu ngasih di bulan Ramadan yang 2.000 dilipat gandain sama Allah berlipat-lipat. Maka itu kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Saking mulianya di bulan, Allah udah nyiapin 3 medali. Berapa medali bu? Tahu medali? Medali. Piala. Ibu kan sering ikut Agustusan nih. Kan yang begini-begini nih wajah makan kerupuk nih. Agustusan ngikut ya, itu pasti ada piala tuh. Ada yang dapat emas, ada yang dapat perak, ada yang dapat perunggu. Perunggu, perak, emas, itu medali. Di bulan Ramadan Allah juga udah nyiapin piala, medali, sama pialanya. Ada yang dapat perunggu, ada yang dapat perak, ada yang dapat emas. Yang nggak dapat medali siapa? Yang nggak ikut lomba makan kerupuk, betul nggak? Jangan ngimpi dapat piala kalau nggak ikut lomba. Jangan ngimpi dapat piala di bulan Ramadan kalau kagak ngikut puasa. Berarti orang yang nggak ikut puasa penonton. Ada nggak penonton dapat piala? Nggak enak amat dibang nonton dapat piala ya. Maka Allah udah nyiapin 3 medali tadi. Kita bahas dari yang bawah dulu nih. Siapa hamba-hamba Allah yang mendapatkan medali perunggu, medali paling bawah, juara ketiga. Yang dapat medali perunggu orang yang puasanya cuma nahan lapar ame aus doang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang puasa, dia nggak dapat pahala apa-apaan, yang dia dapat cuma lapar ama aus. Nih, ini juara yang keberapa nih? Juara yang ketiga. Sekarang siapa hamba-hamba Allah yang dapat medali perak, juara 2? Kan lebih cakep dari medali perunggu. Dia adalah hamba-hamba Allah yang puasanya nggak cuma nahan lapar, nggak cuma nahan haus, tapi dia nahan pikiran, lisan, tulisan. Apal nggak? Nih ujungnya an semua nih. Pikiran, lisan,
tulisan. Biar gampang diingat dari atas dulu. Pikiran, lisan, tulisan. Dia nggak cuma nahan lapar, nggak cuma nahan haus, tapi pikirannya dia jaga dari buruk sangka, suuzon, negative thinking. Akalnya dia ikut puasain. Dia berusaha buat nggak buruk sangka sama orang. Kalau dia buruk sangka sama orang, cepet-cepet dia baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ini juga puasa. Yang kedua apa tadi? Nih paling berat. Lisan la ilaha illallah. Ada orang yang puasanya dari abis imsak sampai maghrib, tapi abis lohor gosipnya rajin. Bener nggak? Ini mah orang kampung sono. Kalau mama yang di masjid ini mah insya Allah lebih parah ini romannya. Enggak ya? Jaga lisan berat bu, puasa ya puasa, bagaimana mau dapat medali perak, puasa mah jalan, ngomongin orang juga rajin, tadarus mah rajin, tapi kalau udah gibah sama fitnah, la ilaha illallah, namanya juga gosip, digosok makin sip, resep banget kita gosip ya, baca Quran tibang 5 menit berasa 5 jam. Tapi kalau gosip 5 jam terasa 5 menit. Nah tuh paham dah kalau pengalaman ya. Yang ketiga tadi yang dijaga apa? Tulisan. Nih hati-hati yang sering posting-posting di sosmed, di IG ya. Walaupun diawali dengan kalimat yang sok-sok akrab. Hai besti-besti. Puasa Ramadan yuk yang khusyuk gitu. Tapi langsung dia sombong, nunjukin di situ kalau dia lagi Jumat berkah. Yang dipoto bukan Jumat berkahnya, tapi cincinnya. Lagi ngebagi nasi bok, nah begini. Alhamdulillah Jumat berkah, itu foto cincin gede amat. Pengen nunjukin, ya. Ya saya contohnya begitu tuh, kan ceramah begini dari tadi ya. Tulisan, jaga tulisan bu di WhatsApp tuh yang paling penting ya. Ini paling demen kita kalau lagi puasa udah komenin postingan orang. Hati-hati, ibu jangan jadi netizen yang justru banyak dosa. Netizen itu pasti udah bakal komen apa aja dah. Maha benar netizen dengan segala komennya. Nah, makanya hati-hati ya. Kalau lagi puasa jangan cuma nahan lapar postingan. Yang penting juga kalau ngebales WhatsApp orang tuh ibu. Ya, kalau perlu kita kasih emot senyum ya kasih senyum. Kalau perlu kita kasih ketawa ya kasih ketawa. Hati-hati jangan nyelesain masalah di WhatsApp, nggak pernah bakal bisa selesai. Tulisan. Jadi ternyata orang yang mendapatkan medali perak ketika puasa adalah dia yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi apa yang dia tahan? Pikiran, lisan, tulisan. Kenapa? Al-kalamu yang fudhu ma la tanfudhuhul ibar. Perkataan itu mampu menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum hati. Hati-hati dengan perkataan kita. Nah yang ketiga medali emas. Nggak cuma lapar, nggak cuma aus. Dia nahan dan ngejaga pikiran, lisan, tulisan. Orang yang dapat medali emas yang dia jaga juga hati. Ketika hatinya iri dan dengki, buru-buru dia istighfar. Ketika hati susah memaafkan dia istighfar. Maka nyambung dengan apa yang guru kita sampai ini. Kalau orang yang dapat medali emas cakep, dia bisa jaga semua apa yang harus dijaga, bukan cuma Ramadan doang. Tapi lisannya, pikirannya, tulisannya bahkan dia jaga setelah lewat bulan Ramadan. Inilah yang Allah katakan. Bahwa ternyata la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa itu orang yang berhasil menjalankan ibadah Ramadan, hasilnya bukan lagi Ramadan tapi pasca Ramadan atau setelah kita masuk bulan terhitung dari bulan Syawal. Makanya kenapa dinamakan bulan Syawal? Syawal itu artinya meningkat, enggak berhenti-berhenti bu, Syawal. Berarti orang yang masuk bulan Syawal, apa yang dilakukan di bulan Ramadan harus dia jaga. Istiqomah itu yang berat.
Contoh, ini kan kita rajin baca Quran sekarang Bu ya. Satu hari satu lembar, besok tambah satu lembar. Pertanyaannya, bisa nggak istiqomah ngejaga kebaikan itu? Insya sedekah tiap hari 2.000, 2.000, 2.000. Pertanyaannya lagi, bisa nggak ntar abis Ramadan kita ngejaga istiqomah 2.000? Istiqomah itu kayak ibu dipuji tiap hari sama suami tiap hari. Hari ini dipuji, ya Allah ayang kok mirip Krisdayanti. Senang gak Bu? Senang. Besok dipuji lagi. Setiap hari ibu dipuji. Seperti itulah ketika kita berbuat kebaikan setiap hari. Kita ingin sedang mencuri perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomahlah dengan kebaikan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Setelah lewat bulan Ramadan terhitung dari bulan Syawal, maka disitulah kita mendapatkan medali emas yang betul-betul kita impikan sepanjang bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah Ustaz Zaki Mirza. Betapa kita digambarkan Rasulullah dan juga para ulama-ulama kita terdahulu sangat-sangat sedih ketika ditinggalkan atau jelang ditinggalkan bulan Ramadan. Karena di dalamnya banyak sekali pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sedih lagi, apakah di tahun depan akan kita jumpai lagi bulan yang mulia ini. Inilah pemirsa kontemplasi yang menjadi renungan di akhir Ramadan yang sesuai dengan tema besar kita ini, yang nanti insya Allah akan menjadi sesi tanya jawab yang menarik yang akan memperdalam materi kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan Sarung Wadimor, tentu sarung kita.